Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bagi banyak orang, sulit untuk membayangkan berita Natal yang begitu mengagetkan. Kok bisa? Banyak orang berpikir setiap tahun mereka merayakan Natal, maka tidak ada hal yang mengagetkan, tidak ada yang terlalu menghebohkan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kali ini kita akan mempelajari sisi hebohnya di mana ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Jangan lupa mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jika video ini dirasa memberkati bagi banyak orang, silakan dibagi. Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bagi banyak orang memang sulit untuk membayangkan sisi mengagetkan dari berita Natal itu sendiri. Berita yang mengagetkan ini, mengapa kok dari Yehuda ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mengapa kok enggak dari Yusuf atau mungkin dari Ruben? Bapak Ibu Saudaraku, Natal terlihat begitu biasa, selalu dirayakan setiap tahunnya bukan? Memakai garis keturunan yang mengejutkan ya, dari keturunan Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku, saat Tuhan berjanji, ingat pada keturunan perempuan yang akan menginjak ular, mungkin hampir semua orang selalu mengkaitkan mungkin itu keturunannya Ruben, karena dia anak sulung ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai anak sulung Yakub ya Ruben, biasanya anak sulung yang selalu dilibatkan dalam perkara-perkara besar. Atau Yusuf sebagai anak yang dikasihi Yakub. Namun justru Yehuda lah yang Allah pilih. Mengapa demikian? Apakah Yehuda lebih baik daripada yang lain? Mari kita akan mempelajarinya Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah Yehuda berzina dengan menantunya? Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 38. Bukankah Yusuf lebih baik secara moral? Kejadian 39. Bukankah kita tahu Yusuf itu sampai dibenci saudaranya, kemudian dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sangat terkenal, diberkati Tuhan. Tapi mengapa tidak dari keturunan Yusuf? Bukankah masih ada saudara yang lebih tua saat itu? Ada Ruben, ada Lewi, ada Simeon. Bukankah Ruben lebih peduli terhadap Yusuf saat itu? Lalu mengapa Yehuda dipilih? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mengapa Yehuda yang dipilih? Kita mungkin merasa pemilihan ini terlihat sembarangan atau tidak adil gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita lupa bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk dipilih dan dikasihi. Waktu Tuhan memilih raja pengganti Saul, ya Bapak Ibu, dari kakak-kakaknya Daud yang ditawarkan, seakan-akan Daud juga gak layak untuk menjadi seorang raja karena perawakannya tidak seperti kakaknya Eliab dan sebagainya. Tetapi justru Tuhan memilih Daud. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Allah memilih Yehuda. Dari keturunan Yehuda inilah lahir sang juru selamat. Bapak Ibu, ingat Roma pasal 3 ayat 23. Bukankah kita ini semua orang manusia di dunia ini berdosa, terutama
Ya, semua orang yang ada di dunia ini, saya dan saudara, kita semua orang yang berdosa. Hidup kita ini adalah kumpulan dari kesalahan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya akan ulangi Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini adalah suatu kesalahan dari awal sampai akhir. Tetapi dibungkus oleh anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita ini patut bersyukur kepada Tuhan karena rahmat, karena cintanya, karena anugerahnya kita dipilih dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada seorang pun sebenarnya yang layak di hadapannya. Pemilihan Yehuda ini murni berdasarkan atas kedaulatan dan anugerah Tuhan semata. Melalui pemilihan Yehuda, berkat apa saja sih yang diterima Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama adalah kekuatan. Kejadian 49 ayat 8 sampai 9 yang kita baca, singa di sini menggambarkan sesuatu yang kuat, petarung yang hebat, pejuang. Gambaran singa pergi ke tempat yang tinggi menunjukkan betapa kuatnya sang singa menekan tengkuk musuh. Itu berarti menggunakan kemenangan yang mutlak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, singa itu gambaran kekuatan Bapak Ibu Saudaraku. Ingat dalam Yosua 10 ayat 24, dalam Yeremia 28 ayat 14, penggunaan gambaran saudara-saudara yang akan memuji dan bersujud menunjukkan gambaran perjamuan kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua yang kita terima adalah kekuasaan. Kejadian 49 ayat 10. Upaya di sini ya Bapak Ibu ya, kekuasaan di sini itu suatu ungkapan ya Bapak Ibu ya. Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak. Ini merujuk pada kekuasaan kekal. Kedatangan yang berhak atasnya menandakan kedatangan Shiloh, merujuk pada suatu pribadi. Ya, dia yang memerintah seluruh bangsa. Siapakah dia? Bapak Ibu Saudaraku, yang akan tunduk kepadanya bukan hanya keturunan Yakub saja dalam Kejadian 49 ayat 8 kalau kita membacanya, tetapi kepada semua orang. Kejadian 49 ayat 10. Dari keturunan Yehuda akan ada raja yang akan memerintah secara global. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 8, Daniel 7 pasal 13 sampai 14. Silakan dibaca di rumah ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, kita berbicara tentang kelimpahan. Kejadian 49 ayat 11 sampai 12. Anggur dan susu. Ini berbicara apa Bapak Ibu Saudaraku? Anggur dan susu adalah hal yang sangat berharga pada zaman itu. Nah, itu suatu ungkapan mata merah karena anggur dan gigi putih karena susu. Itu adalah majas hiperbola untuk menegaskan kelimpahan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan ya. Ada berkat yang diterimanya yaitu 3 hal: kekuatan, kekuasaan, dan kelimpahan. Bapak Ibu, siapa sih sang Shiloh itu? Merujuk pada suatu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dalam Wahyu 5 ayat 5 sampai 10 sebagai penggenapan ultimat, Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Wahyu 5 pasal 5 ayat 5, dia tersembelih. Wahyu 5 ayat 6 sampai 9 dan 9, dan kematian Yesus Kristus membeli bangsa-bangsa menjadi raja atas mereka. Bersyukur kepada Tuhan. Janji Tuhan
sejak kejatuhan Adam dan Hawa terrealisasi dan tidak ada yang terkecuali. Janji Tuhan itu janji yang murni. Manusia bisa berjanji, kadangkala sulit untuk menepati janji. Tetapi ribuan tahun Allah sudah berbicara janji keselamatan. Tetapi apakah Allah lupa akan janjinya? Tidak. Allah itu setia. Dari ribuan tahun, keturunan demi keturunan, Tuhan sudah menubuatkan dari keturunan Yehuda akan lahir sang penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang setia, punya Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Janji Tuhan yang diberikan pada zaman itu melalui ribuan tahun, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya tergenapi secara sempurna, tak ada cacat celah. Allah yang kita sembah, Allah yang setia terhadap janjinya. Jadi kalau kita sering mengingkari janji, ya karena kita ini manusia yang penuh kekurangan, tetapi kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Natal berbicara apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kita sudah merayakan Natal ya Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang tanggal 29 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita sudah merayakan Natal di gereja lokal masing-masing. Damai Natal, gemerlap Natal. Kita rasakan kasih Allah yang luar biasa. Berbagi dengan saudara, berkumpul dengan keluarga. Momen Natal, momen di mana Anda kembali mengingat janji Allah telah terrealisasi dengan cara mengejutkan. Memilih dari keturunan Yehuda yang bukan notabene siapa-siapa. Yehuda pernah berselingkuh dengan menantunya. Yehuda bukan sosok yang bukan sosok yang terkenal seperti Yusuf. Tetapi Tuhan memilihnya. Jadi kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini bukan orang yang terlalu spesial gitu maka kita dipilih oleh Tuhan. Kita bukan orang yang baik. Kita orang berdosa. Kita bukan siapa-siapa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi dari kekekalan Allah memanggil, Allah memilih kita untuk menjadi muridnya, menjadi anak-anaknya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena Yehuda dipilih bukan karena kuat dan gagahnya. Yehuda bukan siapa-siapa. Yehuda bukan anak sulung. Yehuda bukan orang baik, tetapi Yehuda dipilih atas kedaulatan Allah. Natal berbicara bukti cara kerja Allah seringkali mengagetkan dan tidak pernah gagal. Kalau ada di antara kita merasa paling minder, paling tidak mampu, paling miskin di keluarga, paling dianggap sampah masyarakat, percayalah, Yehuda dipilih menjadi garis keturunan yang kelak Yesus lahir di dunia ini. Dan kita juga bukan siapa-siapa. Dan kalaupun kita mulai merenungkan, kok saya bisa dipilih Tuhan? Apa karena saya ganteng? Apa karena saya kaya, baik hati, murah hati? Tidak. Kita dipilih dari kekekalan. Allah memilih itu atas kedaulatannya, atas kehendaknya. Jadi semua karena anugerahnya. Dari awal sampai akhir hidup kita ini kumpulan dari kesalahan, dosa yang selalu membelenggu, tetapi dibungkus oleh anugerah Tuhan. Ingat, Yesus telah mati buat kita. Jangan minder lagi ya. Jangan takut lagi yang berlebihan. Jangan terlalu khawatir yang berlebihan sehingga kesehatan tubuh kita menurun. Ingat, ada banyak penyakit datang karena hati tidak bahagia. Berbahagialah, kata Tuhan. Ya, Natal adalah suatu
mengingatkan momentum yang mengingatkan kita bahwa cara kerja Allah seringkali mengagetkan dan tidak pernah gagal. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah Yesus Kristus itu lahir dari suku Yehuda, tunas Daud, dia tersembelih untuk kita. Jadi percayalah akan kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, penghujung tahun kurang beberapa hari saja. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita menjalani tahun 2024 dari awal hingga penghujung nanti. Kita merenungkan baik-baik, apakah selama 1 tahun ini kasih karunia Allah sudah engkau alami? Baik buruknya kehidupan, engkau telah melihat kebaikan Tuhan, bukan? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tahun 2025 memang kita bukan ahli nujum, bukan dukun, bukan yang akan meramal tahun ini akan terjadi apa. Kita memang tidak pernah tahu. Tahun 2025 penuh dengan kejutan-kejutan yang mungkin mengagetkan. Tetapi percayalah, Natal adalah berita yang begitu mengejutkan, di mana Allah memilih dari garis keturunan Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini adalah anak-anaknya, pemeliharaan Tuhan, kasih setianya Allah, kemurahan Allah itu selalu kita nikmati setiap hari. Tapi jangan minta kemewahan, jangan minta hedonis. Kita minta segala sesuatu yang mudah dan tanpa proses. Dan kalau 1 tahun ini proses kehidupan kita jalani dalam keadaan sehat, bisa bersuka cita, punya keluarga yang lengkap, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan jikalau ada di tahun 2024 ini keluarga tidak bersatu, keluarga mulai hancur, ada yang sakit, bertengkar, kesulitan ekonomi, kesakitan dan sebagainya. Di tengah onak dan duri, Anda akan melihat terang Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah selalu membungkus setiap kesalahan yang ada di hidup manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan. 2025 akan kita jalani. Jangan pernah khawatir yang berlebihan. Saya juga tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Yang pasti usia kita semakin tua. Yang pasti mungkin tubuh kita sudah tidak muda lagi. Mungkin tidak kuat lari maraton misalnya. Tetapi Allah akan terus melindungi kita. Tetap berjalan pada kasih Kristus, tetap berjalan dalam anugerahnya. Jangan membelok ke kiri dan membelok ke kanan. Jalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Stop egois. Jangan memikirkan diri sendiri, memikirkan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini bagaimana terrealisasi. Kita harus rela untuk dipakai Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Orang dunia tidak akan menganggap kita. Kita tidak punya hal-hal yang menarik yang bisa dilihat dunia. Tetapi biarlah Kristus itu menjadi daya tarik dalam kehidupan kita. Orang dunia bisa melihat Kristus di hati kita. Orang dunia bisa melihat Kristus di tengah-tengah kegiatan, percakapan, pola hidup, tebar senyum dan semuanya. Allah terlihat nyata dalam hidup kita. Tetap beriman, berharap kepada Kristus. Kasih dan setia Allah tidak akan pernah lalu dalam hidup kita. Selamat menikmati tahun 2025 dengan segala kejutannya.
Karena setiap kesulitan selalu ada di setiap zaman. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada yang mustahil, yang sulit pun Allah sanggup menyelesaikannya. Dari ribuan tahun Allah sudah berkata, dari ribuan tahun, dari keturunan demi keturunan, Allah sudah merealisasikan janjinya. Janji Allah, janji yang tidak pernah menipu. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu beriman, bertekun di dalam doa, dan bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat menikmati indahnya tahun 2025, apapun yang terjadi. Asal Tuhan beserta denganku, semuanya cukup bagiku. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai Natal, kasih karunia Allah, anugerahnya yang berlimpah atas kita semuanya turun bagi orang yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar firman Tuhan. Amin.